الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفينا ودورنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. Yang dirahmati Allah seluruh jamaah yang tergabung di pagi hari ini di Aula Iwami On Air, di pagi yang penuh barokah, di pagi yang insya Allah penuh dengan maslahah. Mudah-mudahan maslahah ini adalah minat dunia ilal akhirah. Pada pertemuan pagi hari ini, sebagaimana biasa, edisi khusus di bulan Ramadan, yaitu dinamakan dengan Rona Pagi, yang biasanya simponi atau mungkin apalah, pokoknya yang penting itu banyak yang menjadi kata lain dari acara di pagi hari ini untuk kita melanjutkan pembicaraan kita tentang masalah hal-hal yang berkaitan dengan ilmu. Kemarin kita sudah disampaikan satu nida atau satu syair, dikatakan di sana fasadun kabirun alimun muntahatikun, bahwa suatu kelemahan, suatu kehancuran, nah itu yang besar, orang yang alim, orang yang tahu, tapi muntahatikun, dia melanggar aturan agama. Ini sudah jadi barang maklum dan diketahui bahwa orang-orang yang dianggap pinter lalu dia itu keblinger, maka itu akan menghancurkan atau menjadi hal yang besar dalam hal urusan agama. Tapi kalau walaupun karena demikian, justru ada yang lebih celaka lagi. Wa akbaru lan lebih rusak minhu saking ini wong sing alim tapi wong sing alim ora nglakoni, itu adalah jahilun mutanasikun. Orang yang bodoh, dia tidak tahu apa-apa, tapi justru dia itu merasa tahu dan dia mengamalkan satu perbuatan yang dia tidak ada ilmunya. Itu satu kerusakan besar. Dan bahkan di satu kejadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menggambarkan seorang alim yang tidur itu lebih ditakuti oleh setan daripada orang yang dia itu nggak ngaji, nggak tahu apa-apa, dia beribadah, itu lebih ditakuti orang yang lagi tidur. Ini menunjukkan bahwa bagaimanapun orang yang pinter itu dia tahu jalan. Kalau toh dia kesasar, kalau toh dia mungkin kepepet, kepelet dan sebagainya, tapi dia bisa karena tahu ilmunya bagaimana dia untuk bisa memperbaiki diri. Nah, kalau orang yang nggak tahu, nggak punya ilmu, dia itu melakukan satu perbuatan ibadah dan sebagainya, karena ketidaktahuannya dia itu semaunya sendiri. Sehingga setan sangat mudah sekali untuk melencengkan
ya, atau untuk mengengokkan atau untuk menyesatkan. Nah, maka dari itu kita sekarang sudah tahu ya betapa orang-orang yang dia tidak tahu agama ada yang mengaku menjadi nabi. Ya dengarkan ya siapa itu kemarin yang baru ini itu ya akhirnya apa ya akhirnya dia hanya kira-kira saja dan itu sangat disukai oleh setan. Dan setan sangat mudah sekali untuk menggelincirkan mereka menjauhi dari agama. Ya beda dengan orang-orang yang tahu lalu dia itu ya mungkin dilupakan. Dia tahu, dia sendiri melakukan hal yang nggak benar itu tahu. Nah, tapi kalau orang yang bodoh, ya dia itu melakukan yang nggak benar dia nggak tahu. Maka kalau dibenarkan, ya dia merasa itu benar. Nah kalau orang pinter dia itu melakukan, dia juga merasakan sendiri bahwa saya salah, saya begini. Ya itu kemarin ya. Huma fitnatun fil alamin azimatun. Dari dua-duanya itu tidak ada yang benar. Bahkan itu menjadi fitnah di hidupan dunia. Liman bihi ma fi dinihi yang tamasan. Ya bagi orang-orang atau ya ahli ilmu yang dia itu memegang aturan agama. Terus seterusnya wayanwi dalam bahyu kopihi kelawan ya oleh amri ilmu wayan wilan niat ya wayan wilan niat sopo tolak bola ilmi bisi ya bihi kelawan oleh ilmu niat syukron ing niat asyukro ing niat syukur ala ni'amatil hakri kelawan syukur nikmati akal. Jadi kita yang sedang belajar di sini adalah itu ya diusahakan niat itu adalah karena niat syukur kita diberi otak sehat. Kalau nggak sehat itu kan ya ngapain cari ilmu? Orang gila ya sakar PDW, tapi kita dijadikan akalnya sehat, maka kita itu dengan syukur kita, maka kita ngaji. Itu. Terus yang berikutnya, dan niat syukur karena apa? Wasihatil badani, dan karena sehatnya badan. Ya kita sehat sehingga kita bisa mencari ilmu. Kalau tidak sehat, ya sulit. Nah maka dari itu ini bentuk daripada bahwa kita itu memang mencari ilmu itu adalah niat karena syukur kepada nikmat Allah dan sehat yang diberikan Allah kepada kita. Walayanwi lan ojo niat sopo muta'alim orang yang mencari ilmu bihi kelawan oleh golek ilmu oleh ngaji. Niat ikbalan nasi ing niat ketemu menungso. Niat ing apa? Yo diagungkan manusia. Jangan hanya niat karena biar dimuliakan oleh orang lain. Ya, yang penting nggak boleh kita itu niat sehingga ini. Tapi kalau kita ternyata bagaimanapun orang yang tahu itu ya sedikitnya paling tidak itu ya diagungkan oleh orang, ya enggak masalah. Tapi jangan sampai itu menjadi tujuan, menjadi ini seolah-olah ya kehormatan itu adalah segalanya. Sehingga kalau nggak dihormati marah, nggak dihormati jengkel dan sebagainya. Ya kalau cuma istilahnya apa ya kalau nggak diregani kok terus jadi yo gimana ya nggak masalah. Yang penting jangan sampai kita atau berlebihan ya sehingga dia itu terhina sendiri. Nah walas tijlabal khita bidunya lan ojo nganti niat istijlabal khitami
Ya krono amrih hanya dan ya menjadi komoditi, ya menjadi alasan untuk mendapatkan dunia. Nah, matalan ya kehormatan abang Indah Sultani ana ing ngarep-ngarepe pejabat wahwirihi. Pokoknya tidak boleh kita itu niatnya itu karena bukan tidak boleh. Artinya kita itu ya terlarang kalau kita itu niat mencari ilmu karena ya kehormatan, karena sanjungan dan sebagainya, tidak boleh. Ya, dan itu memang perangkap dari setan. Ya, perangkap dari setan, dan itu menjadi penyakit daripada ya orang-orang yang diberi ilmu. Kalau nggak diregani, kalau nggak ini, ya dia punya alasan untuk ini. Nah, ini yang nggak boleh. Nah, terusnya qala Muhammadun. Kalau nanti kosopo Muhammadun, Kiai Muhammad Ibnu Hasan. Kiai Muhammad Ibnu Hasan rahimahullah ta'ala. Kiai Hasan ya berbicara atau Kiai Hasan ngendika laukanan nas laukana lamun ono sapa anak menungso kulum ya sakabehane menungso iku abidi dadi kawula ingsun, dadi budak ingsun. Tuhum mongko yakti merdekaake sapa ingsun. Kalau menungsa itu manusia semuanya jadi budakku, itu jelas semua saya merdekakan. Wa tabaraktu, dan lebaran sapa ingsun an walaihi lan saking ya walae nas permasalahan menungso. Ya mesti ribet. Orang kalau tergantung kepada manusia ribet, ya karena macam-macam karepe dan sebagainya. Yang kadang-kadang yang ini cocok, yang ini enggak, terus yang ini begini, yang ini begitu. Udah itu sandangannya menungso dimanapun itu begitu, termasuk di majelis dan sebagainya. Ya pro kontra itu pasti. Nah, yang ini yang menjadikan kadang-kadang ribet. Maka bagi orang yang ya sedang mencari ilmu atau menjalankan ilmu, maka dia tidak peduli dengan itu. Percuma. Istilahnya seolah-olah itu jadi ngruweti pikiran. Nah, waman lan sapa baene wong wajata kang wis nemu sapa man la tatal ilmu ing yo nikmate golek ilmu atau mulang ilmu sama wa amali lan ngamal bihi kelawan ilmu mau. Jadi kalau orang yang sudah tahu ya tentang ya keasikan atau tahu tujuan daripada mencari dan mengamalkan ilmu itu, maka tidak mau peduli dengan begitu. Dan tidak peduli dengan keributan yang terjadi ya dari orang-orang yang ada di sekitarnya atau bahkan yang menjadi halangan di dunianya atau di perkumpulannya. Sudah menjadi rumus. Jadi maka kita tidak usah repot dan sebagainya. Pasti itu pasti. Jadi artinya permasalahan-permasalahan yang ada itu jangan jadi menjadikan kita itu ya terfokus dengan permasalahan itu. Nah, falamma mongko sithik yarghabu oleh demen sapa man fihi ma ing dalem ya barang internasi kan ana ngarepe atau ana menungso. Jadi orang-orang yang semacam itu ya paling ya hanya sekedar saja lah. Ya sekedar saja. Ikut gabung atau ikut
masalah dan sebagainya hanya sekedar saja, ya tidak jadi tujuan sehingga dia itu disibukkan oleh urusan-urusan manusia. Udah biarin mereka itu berpikir sendiri-sendiri, kita juga ya istilahnya punya permasalahan sendiri. Ansada mau coba nasib apa tawasihe apa apa gitu nih penyanyiannya apa ansada ya lan nasyitakan ya, syair ya syair sapa Syekhul Imam Syekh Imam Al-Ajalu kang ya mulya Qawamuddin ya kang nguatake agama sinten Hamad ibnu Ibrahim yaitu Hamad ibnu Ibrahim Ismail minda apa ila safari ya kang bangsa apa ini ya ila safari al-ansari kang bangsa safar al-ansar imlaan ing yo catatan imla catatan li Abi Hanifah kanggo Abu Hanifah rahimahullahu taala syekhan ing syair man talabal ilma li ma'ati man talabal ilma li ma'ati man sapa bani wong talaba kang amri sapa man al ilma ing ilmu li ma'ati krana apa namanya sama jenenge kono akhirat fasa mongko bejo sapa man fasa mongko oleh balasan sapa man bifadlin kelawan kautaman minar rosati saking ya pangeran kang moh rosat yo cerdas ya terus paya li khusrani talibihi paya ini apa namanya mengundang paya bongbong di khusrani apa namanya senengane kang paya di khusrani padha ningalono sira li khusrani talibihi maring kapitulane wong sing golek amri ilmu ning linaila fadlin krono ya keutaman minal ibadi saking menungso. Coba kita lihat bagaimana mereka orang yang mencari ilmu tapi hanya karena punya tujuan yaitu dimuliakan oleh manusia, maka dia akan direndahkan dan akan menjadi rendah. Nah, mungkin itu untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan di waktu yang akan datang kita masih bertemu nanti mungkin habis lebaran ini ya, mungkin Senin besok udah libur atau gimana nggak tahu. Kita ikuti acaranya atau kita ikuti aturannya saja. Mungkin itu dan bisa disambung dengan si malakala. Silakan inspirasikan masalah Anda lah langsung aja kami akan membantu Anda silakan ya. Mungkin itu sekian, kurang lebih minta maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih saya haturkan kepada Al-Ustadz Misbahusyudur yang telah menyampaikan kajian kitab fikih tradisional, dan langsung saja dilanjutkan dengan acara tanya jawab atau simalakama. Silakan inspirasikan masalah Anda. Di sini Ustadz akan membantu menyelesaikannya. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai pertanyaan seputar tema atau di luar tema, dipersilakan untuk bertanya.
Tapi jangan lupa sebut nama, dari mana, dan password tentunya. Rona pagi, Ramadan kita hikmah tarbiyah menggapai ridho dan berkah. Allahu Akbar, barokallah. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi Sen pertama wabarakatuh. dipersilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dengan siapa? Di mana? Ya, untuk Bu. Ramadan kita hikmah tarbiyah menggapai ridha dan berkah. Allahu Akbar, barokallah. Oke, dengan saya Siti Fatona dari kelompok Kenanga, berdomisili di Suling. Pertanyaan saya enggak apa? Apa mau? Oh ya, untuk membaca Al-Quran dengan membaca maknanya itu lebih baik bagaimana caranya? Karena kan kalau membaca Al-Quran tidak boleh diselingi kata-kata lain. Nah, sedangkan kita ingin belajar dengan membaca maknanya atau terjemahannya gitu apa? Apakah satu ayat terus dibaca maknanya satu ayat terus membaca Bismillah lagi dan seterusnya atau bagaimana baiknya? Terima kasih dan mohon maaf jika kurang berkenan. Terima kasih atas jawabannya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Silakan duduk terlebih dahulu sambil menunggu jawabannya. Monggo, ada satu lagi pertanyaan. Saya pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sri Mulyani dari kelompok Tulik Mania. Rona pagi. Ramadan kita hikmah tarbiyah menggapai ridho dan berkah. Allah Akbar, barakallah. Yang saya mau tanyakan ini apa? Gini. Ini ada suatu keluarga mengadopsi anak dari lahir, tapi itu anak itu ya maaf aja lahirnya menolong karena menolong dari anak yang hamil hamil di luar nikah karena kecelakaan sekolah gitu ya Pak. Terus diadopsi oleh salah satu keluarga dan sampai sekarang anak itu sudah dewasa sebenarnya udah kelas 3 SMA. Nah, tapi si pengadopsi itu sampai sekarang belum memberitahukan anak itu anaknya siapa, dari mana asalnya gitu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana hukumnya si pengadopsi itu sampai sekarang kok belum memberitahu kepada anak itu gitu loh Pak. Maksudnya kenapa diundur-undur itu gimana Pak hukumnya gitu loh Pak. Begini, sampai di sini aja pertanyaan saya, mohon jawabannya, dan apabila ada banyak salah mohon maaf lahir batin ya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Sri Mulyani. Silakan duduk terlebih dahulu sambil menunggu jawabannya. Dan dua pertanyaan sudah saya dapatkan. Langsung saja kepada Al-Ustadz Misbahus Syudur. Kami harapkan jawabannya. Semoga Bapak. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sangat luar biasa sekali. Termasuk saya juga luar biasa untuk Ramadan ini benar-benar ya dipilih oleh Allah. Nah, untuk apa? Ya, untuk suaranya esek terus ini. Tapi tidak apa. Yang pertama tadi pertanyaannya apa tadi? Mas? Untuk membaca Al-Quran itu Oke. Yang membaca Quran tapi ingin tahu terjemahnya gitu kan. Oke. Bagus. Dan itu menunjukkan bahwa yang bertanya
atau mungkin siapapun kita itu kepingin merasakan semacam itu. Nah, bagaimana caranya? Ya, membaca Al-Quran terus kita membaca terjemahnya, ya sangat boleh. Artinya boleh-boleh saja. Nah, ini kalau bisa, ya kalau bisa. Kalau enggak ya sudah sekedar tahu saja. Nah, tapi pengalaman yang saya dapat dulu itu memang untuk membaca Al-Quran kita baca setelah kita dapat terjemahan. Kalau saya dulu ya, kita baca terjemahannya, setelah itu kita tidak secara ya kita pahami secara keseluruhan artinya maksud daripada satu terjemahan. Namun setelah kita baca, lalu kita pisah per kata, per kosakata, maka akan muncul arti sebagaimana sering saya bacakan. Jadi pakai terkib. Nah, itu terkib. Ya memang ini memang diawali dari ya modal bahwa kita itu harus belajar adanya nahwu atau sorof. Jadi nahwu sorof itu menjadi modal bagaimana kita memisah-misah, kita tahu terjemah per kata. Nah, maka nanti kalau ada ayat itu kita bisa langsung menerjemahkan sendiri ya secara otomatis. Nah, ini yang bagus ini untuk peningkatannya itu semacam itu. Dan itu terus tidak ada batasan waktu. Istilahnya sampai kapanpun, ya sampai hari ini pun ya saya kalau membaca Al-Quran itu ya selalu berusaha untuk bagaimana kita membaca secara diterkib. Karena apa? Ya kalau membaca Al-Quran ya dengan cara dibaca terjemahnya saja itu tidak ada hirohnya. Ya tidak ada hiroh. Nah, apalagi ya yang muncul sekarang di sebagian ya teman-teman ya teman-teman yang penceramah dan sebagainya itu ya sering sekali kita hanya membacakan artinya per per ayat yang artinya gitu terus. Tapi agak sedikit berbeda kalau kita itu menerjemahkan Al-Quran dengan cara diterkib. Contoh, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kalau dibaca secara arti itu adalah demi waktu asar. Sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, dan orang yang saling mengingatkan dalam kebaikan dan dalam kesabaran. Itu artinya. Tapi kalau ya saya dan mungkin teman-teman ini memang ya dari kalangan pesantren mengartikannya itu dengan cara terkib. Jadi bahasa Jawa dia nggak tahu. Jadi dulu kiai Jawa itu sangat suka untuk menerjemahkan menerjemahkan bahasa bahasa kitab atau dalam bahasa Arab itu dengan terjemahan cara terkib. Seperti wal asri. Ya wal asri demi waktu asar. Innal insana saat temen manusia itu lafi khusrin. Yakti teman tadi ada utawi iku. Nah, setelah itu baru di bahasa Indonesia kan ini yang sedang dan terus diupayakan. Namun sekedar kita membaca saja itu sudah baik, sudah bagus.
Nah, bagus. Tapi kalau memang bisa, kita harus mengetahui kosakatanya. Jadi ini bermakna semacam ini, kosakatanya ini. Jadi wal asri berarti demi waktu asar. Oh, waktu asar. Inna sak temene insana menungso lafi yang di temen kusrin lali. Nah ini kalau bisa itu bisa berkosakata. Oh berarti ini artinya ini artinya ini. Ini kalau bisa, tapi kalau tidak, yang penting yang namanya Al-Quran itu adalah bacaan. Maka yuk bacalah. Pokoknya yang penting baca, nggak usah kita mentafsirkan apa-apa. Pokoknya Quran itu ya dibaca. Semakin kita banyak membaca, di situ akan muncul ilmu-ilmu baru yang kita dapatkan dari bacaan Al-Quran itu. Oke, ya selamat teruskan nggak apa-apa. Ya walaupun harus baru mengetahui secara globalan saja. Tapi nanti kalau sudah ini kita sambil misah-misahkan yang artinya ini lafal ini, yang ini lafal ini. Nanti disambung jadi satu, itu akan jadi insya Allah baik, bagus. Yang kedua tentang masalah mengadopsi anak. Apakah kita dengan cara mengadopsi anak itu adalah kita harus jujur-jujuran? Ya jawabannya ya tetap harus jujur. Tapi pada saat yang memang dibutuhkan dan diperlukan. Tidak sebagaimana dicolok ke. Tahu dicolok ke itu? Apa itu dicolok ke? Apa itu bahasa Indonesianya? Iya, jangan terlalu diperlihatkan, jangan terlalu gempur-gemburkan sehingga dia itu malu dan merasa ya tidak berharga. Ya saatnya kapan? Ya pada saat dia itu menikah. Contoh. Ya pada saat dia menikah atau pada saat dia itu memang sudah akil balik dan keterangan itu memang dibutuhkan. Kalau memang tidak dibutuhkan ya untuk apa? Contoh itu kan satu aib. Ya, satu aib. Umpama kok anak laki-laki beda dengan anak perempuan. Kalau anak laki-laki walaupun istilahnya disembunyikan selamanya ya tidak apa-apa. Itu kan aib. Ya kalau toh istilahnya harus ditemukan dengan ibunya dan sebagainya, itu hal yang harus melihat soal situasi kondisi. Malah justru seandainya dia itu hasil kecelakaan pada saat ibunya. Halo? Iya, Pak. Ibunya itu dulu katanya sih. Jadi Demo dulu. Ya. Jadi kalau memang itu hasil kecelakaan pada saat dia sekolah, kalau kita mengutarakan kepadanya, kira-kira apa hikmahnya dan apa efeknya dalam hal urusan agama? Contoh itu laki-laki. Laki-laki di dalam menikah itu kan tidak butuh wali. Ya tidak butuh wali. Iya, Pak, kebetulan itu anaknya tuh laki-laki. Nah iya, tidak butuh wali. Jadi ya jangan untuk apa kalau kita sebutkan, jadi itu anakku, jadi anak ibu sekolah sehingga kecelakaan. Kira-kira hasilnya gimana? Membikin dia drop, membikin dia itu nggak ada harganya. Ya untuk apa itu disampaikan? Dan tidak ada efeknya sama sekali. Justru hanya mengundat-undat, membangkitkan perasaan baik itu orang tuanya atau itu kecuali itu anaknya perempuan. Nah, kalau anaknya perempuan pada saat menikah terus cerita kita kepada penghulunya, Pak, begini, itu sebetulnya bukan anak saya, karena saya itu dulu mupu dan sebagainya. Ceritakan begitu, berarti saya tidak ada hak untuk mewalikan anak ini. Jadi kewalian ini saya serahkan kepada panjenengan sebagai poti. Sudah hanya sekedar itu saja.
Jadi nanti yang menikahkan, yang menjadi wali itu apa namanya? Ya penghulune. Iya penghulune, sudah cukup itu. Dan itu nggak usah harus disampaikan kepada pengantin putranya. Disampaikan apunten gimana apa? Mas. Apunten Mas. Iki anakku, jane itu anakku, iki jane anak jadah. Ya malah tambah mundur, malah ras itu dipojok. Nah, itu namanya efeknya nggak bagus. Jadi sekedar saja bagaimana apa namanya tahu, tapi untuk kepentingan kemaslahatannya, bukan untuk digunakan di hadapan apa ya orang banyak. Itu ya. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dua pertanyaan sudah terjawab. Terima kasih Bapak. Buat Bu Fatona dan Bu Sri bisa dipahami nggih? Ya, insyaallah Bu, sampun. Ya, alhamdulillah. Monggo untuk sesi yang kedua. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo satu-satu. Enggak aku. Kalau di sana sama di sini, Mbak. Enggak. Terima kasih hikmah tarbiyah hangat audito dan berkah. Allahu Akbar barakallah. Saya Aisyah, saya dari kelompok Anggrek Merah. Saya Oma Sanjala Bu Syifa. Oma Sanjala. Kalau ada teman tadarus, makanya dia salah membaca Al-Quran, tapi dia tidak mau diingatkan. Betul saja membaca, padahal tajwid dan makhraj. Nah itu salah semua. Terus itu apakah kita ikut berdosa, Bapak? Terus yang kedua, tentang membawa Al-Quran di dalam koper. Saya kan bulan 6 ini mau pindah ganti majikan, terus saya itu mau nyempetkan Al-Quran itu di dalam koper. Itu gimana hukumnya, Bapak? Karena kita kan tidak tahu nanti kondisinya di sana bagaimana gitu. Sudah mohon jawabannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk terlebih dahulu Bu Syifa. Dilanjutkan monggo Bu Sulastri. Nggih. Kembali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sulastri dari kelompok Lavender OY mau bertanya meneruskan pertanyaan dari Ibu Sri Mulyani nggih, masalah mengadopsi anak. Kalau mengadopsi anak yang tidak dinikahi, yang itu anak dari orang non muslim ya. Itu bagaimana hukumnya bagaimana nanti hukumnya bagi kita yang mengadopsi dan sarannya bagaimana apa? Ya, terima kasih atas jawabannya. Saya sampaikan terima kasih atas jawabannya nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, silakan duduk terlebih dulu Bu Sulastri sambil menunggu jawaban. Dua pertanyaan sudah saya dapatkan dan langsung saja kepada Bapak Ustaz dimohonkan jawabannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, backgroundnya anak lagi persiapan sekolah. Yang mana dulu yang dijawab ini? Halo. Monggo Bapak, terserah Bapak yang pertama maupun yang kedua. Yang pertama tadi pertanyaannya apa ya? Bayangkan lupa ya. Membaca Al-Quran di dalam koper karena mau pindah itu tadi. Oh.
berarti membawa Al-Quran di dalam koper gitu ya. Nah, begitu sudah betul, sudah tepat. Kalau Quran disampaikan dengan barang-barang lain, ya dengan barang-barang istilah lain itu boleh, walaupun dalam keadaan tidak berwudu atau batal ya wudu. Nah, itu jadi boleh memang harus dicampur dengan barang yang lain. Tidak boleh membawa mushaf, tapi hanya mushaf saja. Itu begitu memang. Jadi benar udah dimasukkan ke dalam koper. Tapi jangan di paling bawah, yang paling atas. Jadi ada kelebihan penghormatan terhadap Al-Quran. Itu aja, jangan sampai di koper. Nah, setelah itu dari koper ready, jagongin, dicucukin, itu kan tidak baik kayak gitu. Jadi masukkan dalam koper, tapi koper itu ya paling tidak kita harus tahu kalau di bawahnya di dalamnya memang ada Al-Quran, harus dilebihkan atau lebih muliakan. Tapi kalau untuk membawa dalam keadaan tidak ini benar kalau begitu, dan itu memang harus di dalam tas atau mungkin di koper. Kalau di koper itu kan ya ada yang diangkat sebentar dan sebagainya. Nah, beda dengan yang di tas sahabat lain. Nah, tapi ya pada saat kita mau mengambilnya ya lebih baik ya masuk ilan mutahhar. Tapi dalam keadaan membawa, dilarang kita sudah wudu tapi ternyata batal atau mungkin ya masalah yang menjadikan sulit, ya sudah. Jadi boleh gitu. Yang pertama, yang kedua tadi masalah mengadopsi gimana maksudnya? Yang pertama masih ada satu lagi Bapak, kita mengoreksi teman, tapi teman itu tajwid dan makhluk hurufnya itu salah kayak gitu, tapi tidak menghiraukan apakah kita ikut berdosa Bapak? Nah, itulah tadi. Jadi yang dimasukkan itu orang yang tahu dibetulkan orang tahu itu kalau dibetulkan walaupun dia salah, dia tahu. Ya kalau dibetulkan itu ya memang perlu. Kadang-kadang ya jahilun nasibun tadi itu. Orang yang nggak tahu, malah justru nggak tahu dibetulkan itu lebih gila. Ya jadi orang yang tahu, tapi dia itu nggak mau, istilahnya gengsi karena dibetulkan. Itu sudah salah. Tapi lebih salah lagi adalah orang yang tidak tahu dibetulkan, dia tidak mau. Nah caranya gimana? Ya sudah kayak gini benar. Tanyakan, jika yang merasa nanti ya biar dia itu jangan begitu. Ya kenapa sih? Apa salahnya? Apa terhinanya kalau kita itu mengikuti umpama dibetulkan dan sebagainya. Ya, jadi itu kalau benar-benar istilahnya namanya hal-hal yang memang penting dan itu perlu. Nah, namun ada namunnya. Yang namanya orang membenarkan itu ya harus punya etika. Situasi dan kondisinya itu harus dipakai. Kalau dalam keadaan takror, jadi kalau pada keadaan baca Quran bersama-sama takroran, itu dibetulkan, bagus itu tempatnya. Tapi kalau ada orang lagi baca Quran, terus dia kelihatannya salah, kita nggak usah jadi pahlawan. Kalau jadi pahlawan malah justru nanti malah kita yang akan malu sendiri. Ya karena memang saatnya tidak semacam itu. Lagi ada orang deres. Ya di kampung saya juga begitu. Ya di kampung saya itu begitu. Orang nggak pernah mondok, nggak pernah membaca Quran. Suaranya bagus, tapi salah kabeh. Ya, saya gimana kalau sudah begitu? Ya dia itu dalam kondisi yang semacam itu, ya ngapain? Ya biarkan saja. Ya saya walaupun dengar orang, nggak mungkin saya ngejar ke sana. Kalau macamnya orang iso goblok, nah kita nggak usah begitu. Tapi kalau dia itu nanti lagi belajar dan sebagainya, ya kita benarkan bahwa kita harus istilahnya dalam hal urusan kayak gini ya harus lecer, harus membuka diri. Jangan sampai kita terkungkung seolah-olah kita itu sudah benar, padahal itu salah. Itu pentingnya. Kalau orang yang tahu harusnya dibenarkan, pasti dia enggak gengsi, enggak emosi.
Tapi kalau orang yang nggak tahu kadang-kadang ya itu tadi dibenarkan malah justru emosi. Tapi orang yang membenarkan itu pun harus pakai manpan papan, lihat situasi dan kondisinya. Oke, gitu. Ada yang lain? Ya sudah cukup. Pertanyaan saya belum dijawab. Masih satu, Bapak. Apa itu? Apa itu? Tadi mengadopsi anak di luar nikah tapi itu anaknya bukan muslim apa? Anak dari bukan muslim sekarang masih di dalam kandungan. Itu baik apa tidak bagi yang mengadopsi daripada dibuang anaknya kan gitu. Terus itu sarannya gimana buat yang mengadopsi? Ya terima kasih. Paham nggih apa? Bisa diterima? Ya terima kasih. Saya di jalan saya mut apa? Oke, orang lagi hamil ditentengi. Itu kan berarti nentengi itu kan. Nah, ditentengi anaknya mau diminta. Nah, gimana hukumnya? Yang namanya hukum ya tergantung daripada yang melakukan. Ya kalau umpama daripada bayinya nanti terbengkelai, ya daripada nanti bayinya itu nanti istilahnya tidak punya harapan padahal sudah kadung wujud atau mungkin daripada digugurkan dan sebagainya, ya tidak apa-apa. Itu yang namanya ya istilahnya ya menolong itu tidak masalah. Kalau toh dia itu muslim atau non muslim tidak ada masalah. Karena kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Orang bayi itu ya kembali kepada fitrahnya. Ada kembali kepada fitrahnya. Ya tapi jangan sampai yo gimana ya. Ya jadi ini harus terpisah sih ya. Orang yang ya kadang-kadang jadi simalakama. Ya, kadang-kadang jadi simalakama. Apa itu simalakamanya? Jadi kita itu mengadopsi orang yang hamil di luar nikah dalam satu sisi ya kita menolong benar. Tapi sisi lain itu menjadikan mereka itu yo kenaan. Artinya kadang-kadang itu malah justru gampang. Saku meteng wis enek sing arep nampani. Kok meteng meneh ana sing arep nampani meneh. Nah itu kan seolah-olah jadi kelangenan. Ya, karena mereka tidak seorang jadi orang kewirangan dan gak izin. Nah ini adalah permasalahan global. Pokoknya yang penting seumpama ada orang yang mau mengadopsi jadi dia itu dari anak orang lain, terserah mereka mau muslim atau non muslim ya sudah. Nah kalau umpama dari orang yang benar-benar di dalam pernikahan ya maksudnya karena orang nggak punya, karena untuk ngurus nggak ada biaya dan sebagainya, akhirnya diberikan kepada orang dan sebagainya. Ya ada yang adopsi itu punya tugas, harus menyampaikan, karena itu bukan aib. Justru kita itu tidak boleh untuk menyimpan wadi, nggak boleh, wong itu halal. Bacanya itu anakku, tapi anaknya bukae karo pak kae. Jadi kowe tarumat nang aku. Jadi harus dikenalkan. Nah kalau dalam keadaan itu harus dikenalkan. Karena apa? Itu tidak menjadikan anak bayi atau yang di rumah itu setelah dewasa itu jadi terhina, tidak. Ya karena kondisi mungkin perekonomian. Tapi kalau dia itu jadah, dia itu tidak punya orang tua, apalagi hasil kecelakaan dan sebagainya, itu tidak perlu disampaikan. Karena itu akan membuat bayinya atau mungkin setelah dewasa akhirnya jadi shock atau jadi tidak ada hikmahnya sama sekali. Tapi kalau yang di dalam nikah tadi itu kan hikmahnya banyak, karena nggak boleh mutus tali silaturahmi, gitu ya. Jadi begitu ya, mungkin itu saja. Oke, kurang 6 menit.
Oke, karena terima kasih Bapak atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh Ibu Siva dan Ibu Ibu Sulastri, dan kami mohonkan barokah doanya Bapak. Iwami jihad yo dengan berkarya maju terus demi perjuangan. Allahu Akbar, barokallah. Ya, alhamdulillah. Kita batas harus bersyukur karena kita masih diberikan oleh Allah, dituntun oleh Allah untuk bisa bermajelis, untuk bisa bertolabul ilmi, dan ini adalah bentuk daripada syukur kita kepada Allah karena diberikan akal sehat dan diberikan badan yang sehat juga. Nah, satu yang menjadi harus kita teruskan adalah kita tidak boleh hanya kita saja yang bermajelis atau kita yang sinau, tapi kita harus terus mengembangkan, kita ajak mereka untuk bisa sama kepada kita untuk menggapai ridho Allah dengan cara yaitu kita bersyukur untuk menggunakan akal sehat dan menggunakan badan yang sehat. Terus perjuangkan iwamit ini sampai semampu kita dan sampai Allah menentukan hal yang kita tidak tahu sampai di mana dan mau bagaimana iwamit ini. Insya Allah mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan saja iwamit ini akan terus melangkah maju ya, karena iwamit ini akan maju atau tidak ya tergantung kita. Maka dari itu slogannya adalah kalau bukan kita siapa lagi, kalau tidak sekarang mau kapan lagi. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan iwamit dijadikan majelis yang barokah, majelis yang makmurah, majelis yang nafi'ah. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'al majlis iwamit onar majlis mubarakah, majlis makmurah, majlis nafi'ah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim. Syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya haturkan terima kasih kepada Al Ustadz Misbah Syudur yang telah menyampaikan kajian fikih tradisional dilanjutkan dengan tanya jawab, telah berjalan dengan lancar. Semoga akan menjadi amalan yang hasanah fi dunya hatal akhirat buat Bapak sekeluarga dan senantiasa diberi kesehatan. Ilmu yang disampaikan tadi dapat kita ambil intisarinya, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Marilah kita niatkan menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa terhindar dari hal-hal yang merusak niat dan amal kebaikan kita, agar kita bisa mendapat ridhonya. Amin ya robbal alamin. Serta doa yang dipanjatkan tadi dan kita amini bersama-sama akan menjadi lantaran terkabulnya semua hajat-hajat kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara sudah berjalan dari awal sampai akhir, tak ada halangan suatu apapun. Marilah kita membaca tahmid lengkap biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah dibuka mulutnya.